Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alisa yang ada di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang sedang sakit ya diberikan kemudahan untuk menuju jalan kesembuhan. Oke. Kembali lagi ya, kita di sini mengadakan piket trading seperti biasa. Alisa sudah punya 3 deck kartu di sini ya. Boleh dipilih salah satu ya. Oke. Sebelumnya Alisa menyampaikan ucapan terima kasih untuk semua teman yang sudah mendukung channel Alisa Tarot ini ya. Yang baru datang ya, selamat bergabung, dan yang sudah lama setia terima kasih banyak ya. Oke, selalu sudah mensupport Alisa ya, selalu di sini. Oke. Dan tema kartu kita kali ini ya adalah perjalanan cinta kamu dan dia ke depan ya. Bagaimana sih perjalanan cinta kalian pada akhirnya ke depan? Dan ini adalah energi umum. Tentu tidak semua resonate ya. Yang menonton video Alisa ini tentu saja semuanya tidak akan ketarik energinya di sini. Oke. Dan bijaklah menyikapi setiap konten yang Alisa buat di sini ya. Oke. Dan bijak juga menyikapi setiap perkataan yang Alisa sampaikan di sini. Dan Alisa meminta maaf jika dalam readingan ada kata-kata Alisa yang kurang tepat atau kurang sopan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ya. Ada piket tradingnya. Di sini ada kartu di nomor 1, di nomor 2, di nomor 3 ya. Kalian boleh memilih salah satu dari kartu ini ya. Alisa memakai kartu. Dan sebelum memilih silahkan berdoa dulu ya, dengan keyakinan kalian masing-masing tentunya. Apapun hasil readingan kali ini kita kembalikan lagi ya hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Pencipta selepas doa dan usaha yang kita lakukan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Alisa mulai dengan kartu di nomor 1 seperti biasa. Kita langsung ya. Ini di nomor 2. Alisa singkirkan juga. Dan kita fokus ke kartu yang nomor 1 ya, yang memilih deck 1 ya. Perjalanan cintamu dan dia ke depan. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Oke. Untuk yang memilih kartu di nomor 1 ya. Untuk perjalanan cinta kalian gitu ya. Di ke depan dengan dia, tentu seseorang yang memang kalian tujukan di luar sana ya. Nah, perjalanan kalian mungkin akan banyak diginikan ya, diwarnai biasa ya. Yang namanya kita dalam hubungan pasti ada saja ya yang membuat mungkin kecemburuan ya. Dan di sini gelora ya, gelora emosional kalian ya. Ini bisa gelora dari pasangan kalian sendiri yang di sini mungkin semenjak bertemu dengan kalian dia kayak merasakan bisa dibilang dia sedikit posesif sama kalian ya, karena perasaan dia begitu kuat ya dengan kalian di sini. Oke. Itu yang menimbulkan mungkin sedikit tidaknya banyak kesalahpahaman sih ya, tapi kesalahpahaman kecil gitu. Maksudnya hal-hal kecil
jadi sedikit dibesar-besarkan gitu ya. Tadinya yang sebenarnya nggak dipermasalahkan jadi dipermasalahkan ya, entah contoh ya, mungkin kalian telat merespon chat dia ya, atau salah ketik atau salah kirim gitu ya, itu jadi suatu masalah gitu ya bagi dia. Kalian dan dia ke depan di sini sama-sama gitu ya, bisa ya, perasaan sayang, perasaan cinta yang mungkin tadinya kalian ragu sama dia gitu ya, dan dianya mungkin entah itu sekedar permainan kah gitu, tapi kelamaan di sini kok kalian dan dia tuh kayak ada hati kalian tuh jadi klik gitu di sini ya. Mungkin pada awalnya gitu kayak hubungan ini dijalanin aja gitu ya, sesuai ininya, cuman semakin kesini kalian ngerasa enjoy dengan dia gitu ya. Tadinya sih cuman untuk happy fun mungkin gitu ya, tapi semakin jauh gitu kalian sendiri tuh kayak berat juga ngelepasin dia gitu. Dianya juga seperti itu, kayak ada chemistry sih yang klik gitu ya di hubungan kalian gitu. Oke. Bukan mencari ini ya, bukan mencari-cari kesalahan atau bukan orang yang suka tebar pesona gitu ya. Mungkin di sini kalian itu menganggap dia ini masih kayak mengharapkan orang lain gitu ya. Kalian sendiri sih yang lebih kayak ada rasa was-was sih gitu ya jika dia dekat dengan seseorang gitu ya. Mungkin di sini dia secara gitu mungkin banyak yang suka sama dia ya. Jadi kayak kesalahpahaman kecil itu ada gitu ya untuk kalian di sini ya. Tapi perasaan sayang ke kalian tuh dia besar banget gitu ya. Sama-sama ya di sini kalian juga nggak bisa ninggalin dia juga nggak bisa gitu. Oke. Nah, dan energinya gitu ya, kalian dan dia tuh ada jedanya tapi balik lagi gitu ya. Walaupun seberapa kayaknya gue sudah nyakitin dia gitu, tapi dia juga nggak bisa ngelepas kalian di sini gitu ya. Ada energi healing di sini ya. Oke. Energinya tuh kayak tarik menarik gitu ya. Sebentar kalian off gitu, habis itu kalian balik lagi gitu ya. Yang tadinya kesalahpahaman gitu ya, yang kalian buat gitu ya, mungkin sama-sama kayak ada yang keras kepala gitu ya. Oke. Nah, setelah melepas gitu ya, ribut-ribut kecil ya yang kalian ini kan ya dalam keseharian atau ke depan ini ribut-ribut kecil gitu, tapi balik lagi gitu ya. Setelah selesai ributnya ya kalian melepas rasa sakit itu lagi dan kalian buka lembaran baru lagi gitu dengan dia gitu. Intinya kalian dan dia tuh nggak pernah menutup suatu cerita gitu ya, nggak pernah menutup suatu cerita. Dan di sini memang energinya kayak pasang surut gitu ya, biasa di sini. Oke. Ada melonya gitu. Jadi bisa dibilang energi kalian dan dia tuh terus gitu ya, terus bersama gitu ya di sini. Walaupun banyak mungkin sedikit tidaknya gitu ya perasaan kalian, mood kalian gitu. Kadang ingin mengakhiri nih, gue ingin pergi aja dari lo gitu, lo egois gitu, tapi nggak bisa gitu ya. Ini sebenarnya kayak pendewasaan suatu hubungan ya, karena di sini setelah mungkin kalian ribut kecil atau ada masalah, kalian balik lagi kok sini ya, kalian balik lagi
melepaskan rasa sakit itu lagi, kalian dapat move on lagi dari situasi, dan kalian tetap sama-sama gitu ya, tetap sama-sama berkembang kasih sayangnya. Sebenarnya ini adalah pendewasaan sih ya, kalau menurut Halisa kalian ini menjadi lebih dewasa gitu ya di sini. Bisa saling memahami gitu ya, walaupun mungkin energinya tarik menarik ya. Oke, kayak ada rasa ego ya. Oke. Dan di sini kayak selalu ada sesuatu yang baru gitu ya dalam hubungan kalian ya, selalu fresh gitu ya. Mungkin yang tadinya kayak ada keributan kecil, ada kesalahpahaman ya, itu cuma sebentar gitu loh, sebentar saja gitu, paling lama 2 minggu ya. Ribut kecil itu paling lama 2 minggu, itu sebenarnya bumbu aja sih ya, biar kalian tuh lebih paham gitu, lebih tahu gitu cara mengekspresikan hubungan kalian ke depan atau isi hati kalian tuh. Memang caranya seperti itu, kayak agak ngambek gitu. Dia kalau nggak ada cocok dengan kalian, pasti dia juga ngambek gitu ya. Oke. Sesuatu selalu ada yang baru gitu ya, entah itu sikap dia mungkin yang akan lebih bisa mencintai, lebih bisa menyayangi gitu intinya ya. Karena kalian di sini mungkin kayak ada protes gitu ya dengan dia. Oke, dan di sini kekuatan cinta kalian tuh sebenarnya besar ke depan gitu ya. Chemistry-nya kalian tuh juga besar ke depan di sini ya. Dan lebih banyak sih kalian tuh kayak menghabiskan waktu ya. Entah kalian tuh kayak ada suatu janji mungkin ya. Ada yang juga kalian sudah memutuskan untuk berkomitmen ke depan ya. Kalian udah, walaupun kayak seperti itu Jerry gitu ya, cuman sebenarnya nih orang klop banget gitu ya dengan kalian gitu ya. Kalian udah tahu bobroknya dia seperti apa gitu ya. Di saat dia juga tahu saat kalian ngambek tuh seperti apa gitu, kalian tuh maunya apa gitu, dia udah tahu. Jadi energi kalian ini nggak bisa lepas gitu ya, selalu bersama ya. Bahkan mungkin di sini kalian tuh kayak ini ya, mungkin tahun ini gitu ya, kalau ada yang punya cita-cita kalian untuk melangsungkan pernikahan atau pertunangan, kalian bisa ya. Jangan jadikan suatu pertengkaran kecil atau kesalahpahaman kecil tuh kayak berujung putus gitu, nggak seperti itu ya. Karena sesungguhnya yang namanya suatu hubungan itu bagaimana kita menyelaraskan ya pikiran kita dengan seseorang yang kita temui ya, bahkan seseorang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya gitu ya. Di saat kita memang merasa kalau dia adalah seseorang yang penting dalam kehidupan kita gitu, kita itu berusaha untuk memahami ya. Itulah namanya hubungan ya, hubungan dimana di dalamnya itu ada toleransi, ada saling menghargai ya. Oke, karena kita memang terlahir dari rahim yang berbeda, dan bertemunya juga kita tidak pernah tahu kapan gitu, karakter juga beda. Jadi intinya dalam suatu hubungan bagaimana kita saling menghargai, itu aja sih. Oke, dan kedepannya memang kalian tuh energi itu kayak tarik menarik gitu ya, ada banyak cerita di dalamnya, tapi perasaan kalian begitu besar satu dengan yang lain, tidak ada yang mau melepas gitu ya. Yang ada malah mungkin ingin lebih berkomitmen yang lebih jelas gitu ya, kemana nih arahnya, apakah ke pernikahan, apa ke pertunangan, atau yang tadinya cuma TTM. Kan harus ada kejelasan tuh, jangan cuma TTM lulu gitu. Oke ya, kita lihat lagi ke depan kalian dengan dia seperti apa hubungan cinta kalian ke depan. Oke. Nah ya, As of Swords di sini
sebenarnya kasih sayang dia gitu ya, kasih sayang dia ya, dan kalian tuh sama-sama besar di sini ya. Ada kasih sayang yang melebihi ya, melebihi. Intinya dia dan kalian di sini sama-sama memberikan gitu ya kasih sayang, bukan cuman suatu kepalsuan gitu intinya ya. Di sini tidak ada orang palsu kedepannya ya. Mungkin ada kayak suatu kekecewaan gitu ya, cuman kalian tuh masih kuat banget gitu bertahan ke depan ya. Kalian kuat di sini menghadapi setiap ini ya, cobaan yang datang ya. Namanya hubungan pasti selalu ada cobaan ya. Oke, kalian kuat ya. Mungkin ada seseorang yang ingin meruntuhkan hubungan kalian, tapi kalian itu punya komitmen ke depan. Oke, entah mungkin kalian tuh di sini ada yang tidak disetujui ya. Oke, mungkin melibatkan family ya, tapi kalian bisa ya, ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa untuk menggapai impian kalian ke depan gitu ya di sini. Oke, nah, bisa pakai satu kartu lagi. Nah ya, jadi apapun permasalahan yang akan timbul ke depan itu sebenarnya suatu pendewasaan untuk kalian ya. Karena menyatukan suatu hubungan itu kan tidak mudah, harus digembleng dulu nih ya. Sekuat apa sih kalian tuh bisa bertahan ya. Semesta akan mungkin menghadirkan suatu ini ya, cobaan, tapi itu pasti ada tujuannya, biar kalian tuh kayak bisa mengenal satu dengan yang lain. Kalian kuat nggak gitu ya. Oke, jangan cuman bisa menerima suatu semua orang bisa menerima suatu yang baik ya. Oke, dan sikap baik-baik seseorang itu pasti kita bisa terima dalam suatu hubungan. Tapi bagaimana jika ada suatu kekurangan gitu? Karena yang namanya orang ya, hari ini dia bisa mungkin perfect dan besok mungkin ada suatu kesalahan atau apa yang memang perlu diperbaiki gitu ya, atau tidak sengaja dia lakukan. Jadi memang butuh proses untuk kalian bisa bersama di sini intinya ya. Kebersamaan ada karena perasaan kalian tuh kuat banget, walaupun ada rintangan, cuman kalian tuh bisa melewati ya setiap rintangan yang ada dengan prinsip kalian gitu ya. Karena di sini perasaan kalian tuh sama-sama gitu ya, sama-sama balance di sini. Kaliannya juga sayang sama dia, dianya juga gitu ya, tidak mau melepas kalian. Oke. Di sini energinya ada yang ini ya, ada Leo di sini, ada Gemini juga ya. Yang ini juga terlihat ada Capricorn ya, ada Aries. Bisa saja ada zodiak yang lain, tapi jika ini energinya resonate ya, tentu ini readingan untuk kalian. Oke, salam santun ya untuk yang memilih kartu di nomor 1 ya. Pesan Alisa, yang namanya suatu hubungan dan menyatukan ya suatu prinsip yang berbeda itu bukanlah suatu hal yang mudah ya. Oke, hanya toleransi dan saling memahami lah yang bisa menjadikan hubungan itu menjadi lebih dewasa dan bisa bersama-sama seperti itu. Oke, kita ke kartu yang nomor 2. Oke, kita lanjutkan ya untuk yang memilih kartu di nomor 2 sesuai dengan tema. Bagaimana perjalanan cinta kalian ke depan dengan si dia? Oke, kita shuffle kartunya dulu. Bismillah. Six of Wands ya, yang kartu nomor 2. Six of Wands. Oke, Seven of Time, Six of Time,
Ace of Pentacle. Oke. Five of Pentacle. Terlihat ya kartunya. Oke, Alisa geser ya. Oke. Untuk yang memilih kartu di nomor 2 ya, di sini hubungan kalian ke depan dengan dia. Oke, kalian tuh sudah ada ini ya, apa, pembicaraan mungkin kepernikahan mungkin ya, atau pertunangan gitu ya. Ada suatu keberhasilan hubungan di sini ya, ke depannya ya. Mungkin kalian ini di sini banyak mengalah ya, yang terlihat kalian di sini banyak mengalah, dan kalian tuh tipe dia banget gitu ya. Kalian tuh orangnya bisa dibilang, kalau ini feminim, kalian tuh keibuan ya, ayu ya. Secara wajah kalian tuh ayu ya, terlihat ayu wajah kalian tuh ya. Kalau mungkin ditunjukkan ini, kalau kalian yang seorang maskulin gitu ya, kalau orangnya penyayang banget ya, jadi pas nih klop dengan dia. Dianya manja, kalian juga penyayang gitu ya. Oke. Nah, di sini dia tuh mengharapkan gitu ya, mengharapkan kehadiran kalian gitu. Cuman kalian nggak perlu ragu sih. Kasih sayang dia tuh sebenarnya tulus banget ya. Dia mau berkorban nih dari waktu, dari penantian ya, untuk menanti kalian di sini ya. Dan secara hati gitu ya, dia berikan kepada kalian nih sepenuhnya, yang terlihat ya. Oke. Sangat baik sekali, manis sekali ya. Jadi akan ada gini ya, waktunya kalian tuh mungkin dulu tuh kayak kalian itu entah sekarang ada kayak keraguan-raguan, ada suatu penolakan ke komitmen yang lebih jelas ya. Ada waktunya kalian tuh akan bilang iya ya, ke depan kalian itu akan bilang iya ya. Mungkin kalian akan ada setuju diajak menikah, atau kalian ini setuju menerima cinta dia. Ada yang lagi ngejar ya, ada yang juga lagi dikejar, ini terlihat juga ya. Oke. Kalian tuh harus tahan goda nih ya, harus tahan godaan ya. Bukan kalian aja, dianya juga berusaha ya membuat benteng gitu untuk hubungan kalian. Kalau ada seseorang yang ingin masuk ke dalam hubungan kalian, dia itu lebih baik menghindar deh kan ya, daripada mungkin kehilangan kalian. Baguslah ya dia seperti itu. Di sini ada Ace of Pentacle ya, dia tahu kebahagiaan dia ada di kalian ya, dan dia nggak mau merusak suatu rencana yang udah kalian buat bersama-sama gitu, suatu komitmen ya. Kalian tuh entah mungkin sekarang mau berkorban menanti dia, atau dianya yang berkorban bekerja keras gitu untuk suatu tujuan ya, mengubah suatu tujuan. Di sini bukan mengubah suatu tujuan ya, maaf nih kok bolak-balik ya, maksudnya di sini mengubah gitu ya, mengubah situasi menjadi lebih baik gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang harus dia kejar, dia segera tuntaskan gitu ya. Dia nggak perlu cukup banyak main-main dengan orang lain tuh, nggak ada gitu ya. Oke. Yang ada di ini tuh cuman kalian gitu. Oke. Ya, semoga energinya yang baik-baik itu selalu ada dalam kehidupan kalian gitu ya. Itu harapan Alisa. Dan untuk yang sudah mendoakan, terima kasih. Oke. Nah, ya, dia di sini ada ke depan dengan kalian tuh kayak suatu impian ya. Kalian tuh akan bisa bersama-sama, bukan cuma impian ya. Kalian tuh akan bisa bersama-sama membentuk suatu keluarga. Dan mungkin yang sedang belum berkomitmen ya, untuk saat ini kalian bisa ada suatu komitmen di sini ya.
kalian akan diberikan suatu kebahagiaan gitu. Intinya cinta kalian tuh sepertinya direstui gitu ya di sini ya, kalian mendapatkan suatu restu di sini ya. Oke. Dan mungkin juga gitu ya di sini kalian gitu ya bisa meluluhkan hati dari pasangan kalian gitu ke depannya ya. Oke. Dan dia lebih bisa berkompromi di sini, yang artinya bisa lebih care dengan kalian gitu ya, bisa menganggap kalian itu lebih ada gitu ya. Terlihat di sini ya, dia lebih bisa menghargai kalian ke depan gitu. Mungkin bisa juga kalian tuh akan dihadirkan ya di tengah-tengah family dia ya, di sini terlihat. Oke. Dan untuk yang memilih kartu di nomor 2 gitu ya. Sekarang Alisa shuffle lagi kartunya. Oke, untuk kedepannya dia akan menawarkan suatu, mungkin bisa dibilang komitmen gitu ya. Komitmen di sini mungkin kalian akan ada yang hatinya tadinya benar-benar kayak belum bisa nerima dia gitu ya, entah itu sebagai pacar atau mungkin sebagai suami, yang akan ada sepertinya ada lamaran gitu ya. Dan di sini mungkin kalian tuh kayak ada suatu kaget gitu ya, dia memberikan surprise di sini ya dalam hidup dia gitu ya. Oke. Dan di sini kalian tuh kayak dituntut ya, sepertinya kayak ada suatu keberatan gitu ya, kayak kalian tuh kayak belum siap gitu ya. Mungkin kalian pernah mengalami kegagalan ya, mungkin di masa lalu, itu yang bikin kalian tuh kayak sedikit trauma atau keraguan-raguan. Mungkin karena ini dia orang jauh ya, kalian mungkin kayak butuh suatu kepercayaan, walaupun kalian tuh udah sayang banget sama dia gitu ya, cuman kayak masih belum masih belum berani gitu, masih ada rasa takut untuk melangkah gitu ya. Cuman dari dianya gitu ya ada keinginan, dan mungkin bisa dibilang ngajakin kalian untuk ke jenjang yang lebih serius, to married di sini ke depan gitu ya. Jadi ada yang mungkin diperkenalkan kalian gitu ke tengah-tengah keluarga dia gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu merasa minder atau apa gitu, karena dia tuh sayang kalian gitu ya. Jadi mungkin kayak ada rasa khawatiran apakah kalian diterima atau enggak di keluarga dia gitu ya. Insya Allah di sini kalian tuh bisa diterima ya di keluarga dia. Oke. Sekarang Alisa shuffle lagi kartunya. Jadi hilangkan rasa ketakutan itu ya. Oke. Karena kita hidup ke masa depan gitu. Masa lalu jadikan suatu pembelajaran yang berarti ya. Pembelajaran yang berharga gitu, untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu ya, orang yang seperti apa gitu. Karena nggak semua orang yang datang dalam kehidupan kita itu menyakiti gitu ya. Oke, karena Tuhan yang Maha Kuasa itu adil gitu. Oke, sepertinya waktu itu akan tiba ya, waktu itu akan tiba dimana kalian akan bisa bilang dan meresmikan hubungan ini menjadi benar-benar nyata, bukan cuman halu gitu, bukan cuman impian. Bener nggak sih lo tuh jadi milik gue gitu. Jadi bener kayak kejadian gitu ya. Kedepannya kalian tuh memang benar-benar kayak memilih, dan waktu itu benar-benar datang, momen itu datang sama pada kalian gitu ya, pada hubungan kalian gitu ke depan. Oke. Momen tuh datang pada hubungan kalian gitu ya. Kalian bisa dalam hubungan ini ada kartu soulmate ya. Dan di sini kalian melepas, ada yang melepas masa lajang, bisa jadi ya. Kalian ada yang melepas single ya. Kalian udah nggak sendiri lagi, sudah nggak galau lagi gitu ya, sudah nggak halu lagi. Yang LDR sudah juga melepas ya, melepas rasa khawatir, rasa kangen
yang kayak nggelayut banget gitu ya. Di sini dia benar-benar datang gitu ya. Nah, jadi kalian tuh nggak perlu ragu gitu. Di sini seseorang yang benar-benar sayang sama kalian, ya memang ini soulmate kalian gitu ya. Oke, kalian ke depan gitu ya. Ternyata kalian berada dalam hubungan yang memang sudah klik gitu. Jadi dihilangkan keraguan-raguan itu gitu ya di sini untuk cinta kalian ke depan ya. Oke. Nah, jadi kalian tuh benar-benar kayak oke, gitu. Kayak berani mengambil keputusan. Kalian tuh kayak berani melawan rasa ketakutan yang ada di dalam luka batin itu. Kalian hempaskan semuanya ya. Energi yang jelek-jelek itu dihempaskan semua, ganti dengan energi yang positif dan berpikir aku bisa bahagia ya. Jika memang pernah mendapatkan suatu pengkhianatan, nah pasanganku yang sekarang adalah pasangan yang memang benar-benar mencintaiku. Jadi tanamkan di alam bawah sadar kalian gitu ya, bahwa orang yang saat ini bersama dengan kalian itu adalah orang yang memang benar-benar dikirimkan oleh Tuhan untuk kalian, dan orang-orang yang benar-benar sayang dengan kalian. Jadi kalian memang butuh melepaskan ya energi-energi yang mungkin ketakutan yang berlebihan gitu ya. Di sini energinya positif sekali untuk kalian ke depan gitu ya. Kalian berani gitu mengambil keputusan, bilang iya gitu. Oke? Jadi itu ya untuk yang memilih kartu di nomor 2, kalian ke depan itu ya berani mengambil suatu keputusan, bilang oke, aku mau menikah dengan kamu, atau oke, aku mau jadi pacar kamu, dan yang lain gitu ya, itu terserah kalian. Intinya dia adalah bisa dibilang bagian dari soulmate ya. Oke. Di sini ada Scorpio ya, ada Scorpio, ada juga Virgo, ada Sagittarius di sini ya. Ada juga Capricorn ya. Kalau ini energinya memang resonate ya, ini readingan untuk kalian. Semoga ya yang baik-baik itu ketarik dalam kehidupan kalian ya. Karena begini, apa pemikiran kalian, itulah yang terjadi kalau kalian mengikuti percaya dengan kekuatan pikiran kalian sendiri. Oke? Jadi makanya kenapa sih harus kita berpikir positif? Karena biar semuanya terjadi dalam kehidupan kita biar yang positif ya. Karena apa yang terjadi sesuai dengan prasangka yang kita buat sendiri. Oke. Cukup ya, dan salam satu untuk kalian yang memilih kartu di nomor 2. Semoga selalu sehat, hubungan tetap langgeng, harmonis. Jika ada masalah, diberikan jalan keluar yang terbaik dan mendapatkan orang yang terbaik tentunya. Oke, sekarang Halisa ke nomor 3. Oke, kita lanjut ya untuk ke kartu 3 ya. Oke, dengan tema yang sama, perjalanan cinta kalian ke depan dengan si dia. Oke, semoga yang baik-baik gitu ya. Semoga langgeng, apalagi yang sudah berkomitmen, yang sudah benar-benar sayang dan klik gitu. Doa Alisa. Oke. We open to healing information. Oke. Lihat ya. Ke depan ya. Oke, sepertinya ini. Bismillah. Ada 3 kartu. Oke. Good teacher. Hai, untuk kalian ya yang memilih kartu di nomor 3 ke depan ya, dengan dia hubungan kalian tuh seperti apa gitu ya. Nah, di sini seseorang yang kalian ini kan sekarang ya, atau di sini dia mampu ya, bukan bikin kalian kelepek-kelepek sih.
Intinya dia punya energi yang bisa membuat kalian happy ya. Kalian bisa bangkit nih dari keterpurukan masa lalu karena hadirnya dia. Ya, dia adalah seseorang yang benar-benar membantu kalian nih. Berarti banget nih dalam kehidupan kalian. Oke? Dan dia adalah seseorang yang berbeda gitu ya. Hubungan kalian di sini ada suatu yang sedang bermasalah, ada suatu perbaikan ke depan ya. Mungkin luka hati itu bisa sembuh ya. Mungkin dengan suatu pembuktian dia akan memberikan bukti ya bahwa dia mungkin bisa menjadi seperti yang kalian harapkan gitu ya. Nah, oke. Dia bisa ya di sini, dan mungkin perubahan apa yang terjadi pada dia itu berkat kalian di sini. Intinya maksudnya seperti ini ya. Ketika bertemu dengan kalian ada sesuatu yang berbeda. Artinya kalian tuh bisa kayak menunjukkan jalan gitu ya. Jalan untuk dia. Mungkin dia punya sisi gelap yang dimana itu yang membuat kehancuran ya di dalam hubungan dia sebelumnya gitu. Tapi bersama dengan kalian di sini imbang ya. Karena kalian di sini mungkin orang yang penuh kasih sayang dan selalu ya berpikir yang positif gitu. Hubungan kalian di sini kedepannya kayak terjaga banget ya. Terjaga banget di sini dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Energinya selalu positif. Mungkin bisa dibilang secara komunikasi juga kalian lancar gitu ya. Terlihat di sini, oke. Kedepannya dan di sini dia gitu ya. Mungkin kalian menganggap sebelumnya dia tuh kayak nggak bisa gitu ya dipercaya atau apa gitu, tapi kedepannya kalian tuh memberikan suatu kepercayaan kepada dia ya, bahwa dia ini orang yang sudah berubah, bahwa dia ini bisa gitu lebih mencintai kalian gitu ya. Dan ini adalah memang orang yang kalian pilih gitu ya, dari mungkin sekian orang yang mencintai kalian, kalian memilih dia gitu ya di sini. Dan banyak pembelajaran yang berarti ya dalam hubungan kalian ini gitu. Mungkin kalian tuh punya sama-sama masa lalu yang tidak mengenakan gitu ya. Jadi kalian di sini sama-sama merasa entah itu pihak yang dirugikan ya sebelumnya gitu. Jadi kayak suatu perasaan dia gitu. Kalau untuk nyakitin kalian tuh mikir banget gitu ya. Jangan sampai ya. Dan kaliannya juga seperti itu ya. Jadi hubungan ini hubungan yang matang gitu. Intinya di sini hubungan yang matang di sini enggak banyak menuntut tapi banyak memberi gitu. Kalian dan dia itu kayak ke depan tuh sepertinya banyak memberi gitu ya. Tidak menuntut kalian untuk menjadi orang yang sempurna, kalian pun seperti itu gitu terlihat di sini. Banyak sekali ya pembelajaran di sini yang ininya kasih sayang tuh lebih besar daripada ego. Bagus banget gitu ya. Jangan sampai ego yang lebih besar malah hancur jadinya ya. Oke. Nah, mungkin dia itu orang yang sudah lebih tua dari kalian, atau dia bisa saja yang dewasa gitu. Nah, di sini kalian tuh bukan bisa melihat gitu ya. Buah cinta kalian, kasih sayang kalian ya, ego kalian yang hilang, yang kalian rela turunkan gitu di sini. Kasih sayang itu begitu tumbuh gitu ya. Kasih sayang kalian tuh semakin mekar, semakin hari tuh semakin mekar gitu ya. Yang tadinya mungkin kecil ya, banyak keributan, tapi kedepannya terlihat semakin saling menyayangi dan semakin saling memberi. Egonya semakin turun ya, pengertiannya semakin bertambah. Intinya pendewasaan hubungan ada di sini ya. Oke. Akan ada keberhasilan dalam suatu hubungan di sini ya. Oke. Dan di sini
kalian sudah tidak lagi mengedepankan ego. Dia dan kalian sudah tidak mengedepankan ego untuk kedepannya ya. Di sini, oke. Sudah sama-sama saling menyadari ya. Sudah sama-sama intinya tahu gitu ya. Apa sih yang diperlukan dalam hubungan ini gitu ya. Intinya mungkin waktu gitu. Dia akan bisa kasih kalian waktu. Sebisa mungkin dia akan berikan kalian waktu, perhatian ya. Dia akan berikan itu. Dia akan menunjukkan bahwa dia itu mungkin selama ini kayak keliru gitu penilaian kalian tentang dia gitu. Mungkin karena ada sesuatu gitu yang harus dia tuntaskan. Tapi di sini ke depan dia akan memberikan totalitasnya ya, totalitas secara hubungan gitu. Dia akan tunjukkan keseriusan dia kepada kalian di sini. Oke. Mungkin yang tadinya kayak kalian tuh kayak ngelihat samar gitu ya, ini orang serius nggak sih gitu ya, kalian tuh kayak ragu-ragu, tapi ke depan terlihat ya di sini banyak pemberian dari dia gitu ya. Di situ kayak menghapus rasa keraguan-raguan kalian tentang dia di sini ya. Oke, dia bisa lebih serius ke depan dan lebih tahu gitu ya apa yang kalian mau. Artinya lebih, kalian tuh kayak lebih dihargai gitu ya ke depan. Itu yang terlihat. Oke, Alisa shuffle lagi kartunya dulu. Oke, kita lihat lagi. Nah, Guardian Love. Nah, dan di sini ya, hidup kalian tuh penuh cinta di sini ya. Oke, penuh dengan kasih dan sayang di sini ya. Ada cinta yang berlimpah untuk kalian dari dia ya. Ada kasih sayang yang full dari dia ya. Nah, dia selalu ya. Mungkin yang kemarin gitu kayak kalian tuh kenapa sih harus gue aja gitu yang peduli. Mungkin ada yang diabaikan, maaf ya, tapi nggak semua ya gitu ya. Nah di sini kayak dia yang lebih sayang kepada kalian gitu. Kayak rasa dia itu kayak gimana ya, full banget pada kalian gitu ya. Kayak ada perubahan besar memang gitu ya di sini ya. Dari pemberian kasih sayang gitu, dia lebih memberi daripada kalian malah di sini ke depan yang terlihat ya. Oke, kita lihat lagi ya. Itu yang terlihat, dia benar-benar kayak datang gitu ya kepada kalian gitu ya, lebih memberi. Jadi kalian nggak perlu langsung banyak ngejar di sini, tapi kalian yang dikejar gitu ya di sini ke depan. Oke, kalian yang dikejar gitu ya di sini. Kalian tidak akan membatasi perasaan kalian ya. Ada perasaan gembira, ada perasaan ini ya, cinta yang menggelora gitu ya. Kalian bisa tumpahkan di sini ya. Kalian bisa tumpahkan perasaan kalian dan dia, intinya dianya yang lebih kayak gini kalian gitu ya. Oke, ada chemistry yang juga besar di sini, true love ya, ada cinta sejati. Mungkin dia ini ya, ada 3 kartu yang keluar, ada cinta sejati ya. Kalian dan dia itu ada cinta sejati. Nah mungkin itulah alasan dia gitu, dia merasa ada sesuatu gitu ya yang memang benar-benar kayak nembak hati dia gitu ya. Chemistry yang sangat kuat gitu di hati dia gitu ya kepada kalian gitu ya. Jadi itulah alasan dia mungkin berubah ke depan ya. Dia lebih sayang, lebih ini banget pada kalian, lebih ngejar kalian gitu ya sini ke depannya. Oke. Hubungan kalian ke depan ya. Jadi kalian, oke, itu satu. Nah, jadi di sini ya, yang sebelumnya kalian tuh kayak mau menyerah atau gimana gitu ya. Jangan menyerah dulu ya, kalau masih bisa diperbaiki gitu ya. Karena di sini masih ada harapan gitu ya. Ya, karena harapan kalau yang lagi bermasalah gitu ya di sini. Kalian bisa ya menaklukkan semua rintangan ini. Oke. Jika ada yang ingin menyerah gitu ya, semangat ya, kalau masih bisa diperbaiki gitu ya.
Yang namanya suatu hubungan tuh memang harus ada perjuangan gitu ya, tapi bukan kalian aja yang harus berjuang, tapi dianya juga gitu ya. Oke, kekecewaan di masa lalu tuh bukanlah satu ketakutan untuk melangkah ke depan gitu ya, karena di sini ada memang cinta ya, dan kalian lepaskan mungkin perasaan sakit yang pernah dia beri kepada kalian gitu. Di sini bisa kalian lepaskan karena sini perasaan dia juga nyata, dia akan ada perubahan ke depan untuk kalian ya. Dan semuanya energinya baik di sini, itu yang Alisa rasakan. Nah ini saja yang bisa Alisa sampaikan untuk kalian yang memilih kartu di nomor 3 ya. Salam santun, semoga kalian mendapatkan yang terbaik ya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan share juga. Dan Alisa meminta maaf jika telat merespon komen kalian ya. Ada juga yang cuman Alisa kasih love ya. Salam santun, salam sayang untuk kalian semua ya. Semoga apapun yang kalian inginkan, harapan itu bisa terwujud. Dan di sini zodiak ya. Di sini ada Pisces ya, ada Pisces, Gemini, ada juga Libra, ada ini ya Aries. Di sini juga ada energinya, ada gini Gemini juga ya. Tadi udah Alisa sebutkan jika ini energinya resonate walaupun tidak ada ini ya zodiak yang Alisa sebutkan, karena ini tidak terpatok oleh zodiak, tapi energi yang resonate ini untuk kalian. Semoga ini bisa menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan kalian. Energi yang terbaik selalu ketarik ya dalam kehidupan kalian. Oke, salam santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.